Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Habis dipecat pria muda Indonesia, malah ditolong janda cantik Rusia. Langit sore di bandara Narita tampak muram, seakan ikut memahami hati Yanto yang tengah kacau. Sudah 2 hari sejak ia menerima kabar pemecatan dari kantornya, perusahaan, logistik tempat ia bekerja di Tokyo. Suratnya singkat, alasan resmi, efisiensi. Tapi Yanto tahu, ia adalah korban dari pemotongan besar-besaran. Hatinya masih berat, apalagi visa, kerjanya otomatis tak bisa diperpanjang. Semua harus segera diselesaikan. Tiket pulang ke Indonesia di tangan. Tapi dalam hati, ia belum siap kembali dengan tangan kosong. Ia duduk di deretan kursi plastik ruang, tunggu internasional, Terminal 2. Matanya menatap layar besar di depan, memantau jadwal penerbangan. 1 koper besar dan 1 ransel tergeletak di dekat kakinya. Di sebelah kanan, seorang wanita muda berdiri sambil menyeruput kopi kaleng. Rambut pirangnya diikat sederhana, jaketnya terlihat mahal, tapi wajahnya lelah. Sesekali ia menoleh ke arah Yanto yang terus menunduk dalam diam. "Are you okay?" Suara perempuan itu terdengar dengan logat Rusia yang cukup kental. Yanto sedikit kaget. Ia menoleh pelan, lalu mengangguk sopan. "Yeah, just tired, I guess." Perempuan itu duduk. "You look very sad. Work problem?" Yanto menghela napas. Ia tak berniat bercerita, tapi entah mengapa, wajah ramah itu membuatnya merasa aman. "Got fired. Going home." Perempuan itu tampak simpati. "Ah, I see. Bad boss? Bad company?" Yanto membalas sambil tersenyum lelah. Dia tertawa kecil, lalu mengulurkan tangan. "I'm Monza, from Russia. Just finished a short vacation here." Yanto menyambut tangannya. "Yanto, from Indonesia. Worked here for 2 years." Mereka berbincang ringan. Obrolan itu terasa aneh sekaligus nyaman. 2 orang asing di negeri orang, saling berbagi potongan hidup yang tak sempurna. Monza bercerita kalau dia tinggal di pinggiran Moskow, punya rumah besar, suka berkebun, tapi sering kelelahan karena merawat kebun sendirian. "I love my garden," katanya sambil menatap lantai. "But it's too much sometimes. My house is quiet. Just me, driver, and housemate. I always dream of having a small family, a partner, but life doesn't always go as planned." Yanto mengangguk. Ia tahu rasanya. Rencana hidup yang tak sesuai harapan. Mereka diam sejenak, lalu Monza menoleh ke Yanto. "You know, I have an idea." Yanto menatapnya. "I can offer you a job. Be my gardener, not a bad job. I can pay well. You can live in the guest house. Think of it as a fresh start." Yanto terdiam. Otaknya berputar. Tawaran itu terdengar terlalu mendadak. Tapi kalau ia pulang ke Indonesia, ia belum tahu mau apa. Tabungannya tinggal sedikit. Melamar kerja di sana pun tidak menjamin langsung diterima. "Why?" tanya Yanto akhirnya. "You don't even know me." Monza tersenyum. "True, but I believe people meet for a reason. You look like a good person, and maybe we both just need someone around." Yanto tak langsung menjawab. Tapi tawaran itu menggantung dalam pikirannya seperti tali pengaman di ujung jurang.
Ia pandangi Monza. Wajahnya serius, tulus. Beberapa menit kemudian, suara panggilan boarding menggema. Monza, berdiri. Think about it. If you change your mind, here's my number. Ia menyodorkan kertas kecil. Yanto mengambilnya. Monza tersenyum sekali lagi, lalu melangkah pergi. Yanto memandangi angka-angka di kertas itu cukup lama. Ia menunduk, memejamkan mata. 2 jam kemudian, ia berdiri. Bukannya ke arah gate penerbangan ke Jakarta, ia menuju konter tiket. Excuse me, katanya kepada petugas. Can I cancel my flight and change destination to Moscow? Pesawat mendarat mulus di Bandara Sheremetyevo, Moskow. Yanto meneguk ludah. Kabin sudah terang, para penumpang sibuk mengambil barang. Ia masih duduk, tangannya menggenggam tiket dan paspor. Jantungnya berdegup cepat. Ini pertama kalinya ia datang ke Rusia, negara yang hanya ia kenal dari film dan berita. Suhu di luar -5 derajat. Salju menempel di jendela pesawat seperti lukisan beku. Monza menjemputnya di gerbang kedatangan. Ia berdiri di dekat tiang dengan jaket tebal warna biru laut dan syal abu-abu yang melilit leher. Wajahnya berseri. Kau datang juga, katanya, sambil tersenyum lalu menyambut koper Yanto dengan ramah. Kau pasti kedinginan. Sedikit, jawab Yanto canggung. Ia masih memakai jaket tipis dari Jepang. Jelas tidak cukup untuk cuaca Rusia. Don't worry, we'll get you something warmer. Come. Mereka berjalan keluar. Salju langsung menyergap wajah Yanto begitu pintu bandara terbuka. Angin dingin menerpa tajam. Ia menggigil. Tapi Monza tetap santai, seperti sudah terbiasa hidup dalam suhu sedingin. Ini, sebuah mobil hitam menunggu di luar. Supirnya turun dan membukakan pintu. Alexei, kata Monza memperkenalkan. He's my driver. He doesn't speak English, but he's nice. Alexei hanya mengangguk, lalu mengangkat koper Yanto ke bagasi. Yanto duduk di belakang, matanya memperhatikan jalanan bersalju. Gedung-gedung tua, toko-toko kecil, dan langit abu-abu semuanya tampak asing. Sekitar 1 jam perjalanan mereka akhirnya tiba di rumah Monza. Rumah itu berada di pinggiran kota Moskow, di daerah yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Bangunannya besar, 2 lantai, dengan arsitektur khas Rusia, atap runcing, dinding bata putih, dan jendela kayu dengan tirai rendah. Monza mempersilakan Yanto masuk. Interior rumah hangat, dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan bunga dan rak buku. Aroma kayu dan teh hitam memenuhi udara. Kau akan tinggal di rumah kaca kecil di belakang taman, kata Monza sambil menunjuk ke arah luar jendela. Dulu itu tempat kerja suami lamaku, tapi sekarang kosong. Sudah saya bersihkan. Yanto hanya mengangguk. Ia belum terbiasa dengan semua ini. Rasanya seperti masuk ke dunia orang lain. Tak lama, seorang wanita paruh baya keluar dari dapur. Ia mengenakan celemek dan membawa sepiring roti dan semangkuk sup. Nadia, kata Monza, housekeeper. She cooks well. Nadia hanya menyapa dengan anggukan sopan. Tak banyak bicara, tapi matanya tajam memperhatikan Yanto. Hari itu dihabiskan dengan mengenali rumah dan kebun. Kebunnya luas, mungkin setengah lapangan bola. Ada jalur batu, rumah kaca kecil, dan pohon-pohon apel yang sudah meranggas karena musim dingin. Sebagian tanah ditutup salju, sebagian lagi masih tampak sisa tanaman musim gugur. Kau bisa mulai saat salju mencair, kata Monza. Tapi untuk sekarang, bantu saja merapikan rumah kaca. Aku ingin kita tanam dari awal di musim semi. Yanto mengangguk. Ia mulai merasa sedikit lebih tenang. Malamnya, Monza mengajak makan malam bersama. Mereka duduk di meja makan kayu panjang, hanya berdua. Makanan Rusia disajikan, pelmeni, borscht, dan salad beetroot. Yanto mencoba semuanya. Lidahnya butuh penyesuaian, tapi ia menghargai usaha Monza yang menjelaskan satu persatu. Apa rencanamu di sini? Tanya Monza sambil menyeruput anggur merah. Aku belum tahu, jawab Yanto jujur. Tapi aku ingin bekerja. Aku nggak mau tinggal gratis. Aku akan bekerja keras. Monza tersenyum. Aku tahu itu. Kau bukan tipe orang yang malas. Setelah makan, Monza mengantar Yanto ke rumah.
Kaca. Di dalam, sudah ada pemanas portabel, ranjang lipat, dan lemari kecil. Dindingnya dari kaca tebal, langit-langitnya tinggi. Yanto merasa tempat ini cukup nyaman untuk memulai hidup baru. Sebelum meninggalkan ruangan, Monza berkata, "Besok pagi, aku tunjukkan bibit-bibit yang ingin aku tanam. Kalau kau ada ide, aku ingin dengar." Yanto mengangguk. "Baik." Setelah Monza pergi, Yanto duduk di ranjang. Ia memandangi langit malam Rusia dari atap kaca di atas. Bintang-bintang tampak jauh, redap tapi tetap ada. Ia menarik napas panjang, dia tidak tahu apa yang menantinya di negeri ini. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa ada harapan. Di tempat yang dingin dan asing ini, ia tidak lagi sendirian. Pagi pertama di rumah kaca, Yanto bangun dengan tubuh kaku. Meskipun ada pemanas, suhu tetap menusuk sampai ke tulang. Ia mengenakan 3 lapis pakaian dan masih merasa dingin, tapi ia tidak mengeluh. Ia tahu, ini bagian dari keputusan yang ia ambil. Ia memilih berada di Rusia, di rumah seorang wanita asing yang mempercayainya. Pukul 7 pagi, suara ketukan lembut membangunkannya sepenuhnya. Saat ia membuka pintu, Monza berdiri di depan dengan 2 cangkir kopi panas. "Kopi pagi," katanya. Sambil tersenyum, Yanto menerimanya dengan sedikit canggung. "Terima kasih. Ayo, aku mau tunjukkan sesuatu." Monza mengenakan jaket tebal dan sepatu boot berbulu. Yanto mengikuti, masih menyesuaikan diri dengan langkahnya yang ringan dan cepat di tengah salju yang mulai mencair. Mereka berjalan menuju rumah kaca utama, tempat Monza biasa menyimpan bibit dan peralatan berkebun. Di dalamnya suasana berbeda. Hangat, lembab, dan penuh tanaman kecil dalam pot-pot plastik. Ada tomat, basil, mawar mini, hingga cabai. "Aku ingin mulai tanam lagi," kata Monza sambil menunjuk meja kerja kayu. "Tahun lalu aku terlalu sibuk. Banyak yang mati karena aku nggak sanggup rawat sendiri." Yanto memperhatikan deretan rak tanaman. Beberapa tampak segar, tapi banyak juga yang kering dan rapuh. Ia belum terlalu paham soal berkebun. Di kampung halamannya dulu, ia pernah bantu orang tua menanam cabai dan sawi. Tapi itu pun sudah lama, sekali. "Aku nggak terlalu paham soal tanaman," akunya jujur. Monza tersenyum. "Tenang, aku akan ajari. Lagi pula, kamu cepat belajar, kan?" Yanto mengangguk, setengah percaya diri, setengah ragu. Hari itu ia mulai membantu membersihkan rumah kaca. Ia menyapu, menyiram tanaman, mengganti tanah yang sudah keras, dan memindahkan pot-pot yang retak. Tangannya sempat lecet karena belum terbiasa dengan alat-alat pertanian kecil, tapi ia tidak berhenti. Monza mendampinginya dari pagi sampai siang. Ia menjelaskan jenis-jenis tanaman, teknik dasar merawat bibit, dan cara menyemai yang benar. Monza tidak cerewet. Ia sabar dan suka tertawa kalau Yanto salah. Kadang ia menggoda, "Kalau kamu terus salah siram, tomatku bisa jadi sup sebelum dipanen." Mereka tertawa. Dan di sela-sela tawa itu, jarak perlahan mengecil. Di luar rumah kaca, salju mencair semakin cepat. Musim semi mulai datang. Tanah beku berganti menjadi lumpur, dan semak-semak kecil mulai menampakkan tunas hijau. 1 minggu berlalu, Yanto mulai bisa membedakan jenis pupuk, tahu kapan harus menyiram, dan bisa mengatur suhu dalam rumah kaca. Monza mulai mempercayakan banyak hal padanya. Bahkan, ia memberinya ruang untuk mencoba ide baru. Suatu sore, Yanto menyusun ulang beberapa pot bunga menjadi formasi melingkar seperti taman kecil. Ia tambahkan batu-batu kecil di sekelilingnya agar tampak lebih rapi. Monza terkejut saat melihatnya. "Kamu buat ini sendiri?" tanyanya. Yanto mengangguk. Ragu. "Ya, aku cuma coba. Di kampungku dulu, ibu suka taman kecil." Monza menghampiri. Ia jongkok, mengamati detailnya. "Bagus sekali. Kamu punya mata seni juga, ya?" Yanto tertawa kecil. Mata pekerja kasar, lebih tepatnya. Mereka duduk di bangku kecil dekat rumah kaca. Monza membawa 2 gelas teh chamomile. Udara sore sejuk, matahari mengintip malu-malu dari balik awan.
Yanto, kata Monza pelan. Aku senang kamu di sini. Yanto menoleh. Terima kasih sudah beri aku kesempatan. Monza menatap ke kejauhan. Sejak suamiku meninggal 2 tahun lalu, rumah ini terasa kosong. Aku kira aku bisa mengurus semuanya sendiri. Tapi kadang, kita butuh orang lain untuk sekadar bicara. Yanto tak tahu harus menjawab apa. Ia merasa iba, tapi juga segan. Ia tahu, ia cuma tukang kebun di mata orang luar. Tapi Monza tak pernah memperlakukannya seperti bawahan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin akrab. Monza mulai sering memasakkan makan siang dan membawanya ke rumah kaca. Kadang ia membuat pancake, kadang semur daging khas Rusia. Yanto selalu menghabiskan makanannya. Ia tahu, ini lebih dari sekadar makanan. Ini bentuk perhatian. Suatu malam, saat Yanto sedang menyiram tanaman di rumah kaca, Monza datang lagi. Kali ini tanpa kopi atau makanan, hanya berdiri sambil menyandarkan diri di pintu. Yanto, katanya pelan, kalau kamu punya mimpi-mimpi, apa yang belum pernah kamu kejar? Yanto terdiam lama. Aku ingin punya usaha sendiri, jawabnya jujur. Usaha kecil, mungkin tanaman bonsai. Aku suka lihat bonsai. Kecil tapi bisa hidup lama. Tenang. Monza mengangguk. Bonsai menarik. Mungkin kamu bisa mulai di sini, di rumah ini. Yanto menatapnya. Kamu serius? Monza tersenyum. Kenapa tidak? Yanto tak bisa menjawab. Ia merasa hidupnya sedang bergerak pelan, tapi pasti. Ia belum tahu kemana arah semua ini. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya sedang bekerja, ia sedang memulai sesuatu yang bisa jadi lebih besar. Bulan kedua Yanto tinggal di rumah Monza, salju sudah benar-benar mencair. Taman belakang mulai hidup kembali. Rumput-rumput kecil bermunculan, bunga tulip mengintip dari tanah, dan udara tak lagi menusuk. Musim semi membawa perubahan, bukan hanya di kebun, tapi juga di hati Monza. Hari-hari mereka terasa lebih ringan. Setiap pagi, Monza datang ke rumah kaca sambil membawa 2 cangkir kopi panas. Yanto selalu menerimanya dengan senyum malu-malu. Lalu mereka memulai aktivitas berkebun. Kadang menanam, kadang mengganti pot, kadang hanya duduk dan berdiskusi soal rencana taman musim panas. Di tengah rutinitas itu, Monza mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya hanya perasaan tenang saat melihat Yanto bekerja. Lalu jadi senang setiap kali mereka bercakap. Lama-lama, Monza menyadari ia menunggu-nunggu pagi hanya untuk melihat pria muda itu tersenyum saat menerima kopi dari tangannya. Ia mencoba menyangkalnya. Tapi rasa itu tumbuh, seperti bibit yang ia tanam sendiri. Monza, wanita Rusia berusia 33 tahun, janda tanpa anak, tiba-tiba merasa gugup saat hendak menyapa Yanto. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Apakah rambutnya acak-acakan? Apakah bajunya terlalu formal? Apakah masakannya cukup enak? Yanto, di sisi lain, tidak menyadari apa-apa. Baginya, Monza tetap majikan baik hati yang memberinya kesempatan hidup baru. Ia masih menjaga sikap, tetap sopan dan berhati-hati. Tapi, perhatian Monza mulai tampak jelas. Ia lebih sering mengajak Yanto makan siang di teras belakang, bukan di rumah kaca. Ia membuat makanan sendiri, meskipun Nadia, si ART, selalu siap membantu. Suatu hari, ia bahkan membuat nasi goreng setelah mencari resep di internet. Yanto kaget. Ini, nasi goreng? Tanyanya, menatap piring dengan mata lebar. Monza tertawa, senang melihat reaksinya. Ya, aku cari tahu dari YouTube. Katanya ini makanan favorit orang Indonesia. Yanto mencicipi. Rasanya tidak seperti buatan ibu di kampung, tapi cukup enak. Ada rasa usaha yang tulus di setiap sendoknya. Ia tersenyum, lalu berkata, "Lumayan, Monza. Kamu bisa buka warung kecil nanti." Monza pura-pura manyun. "Maksudmu ini gagal?" Enggak. Ini enak. Serius. Jawab Yanto cepat. Mereka tertawa. Tapi di balik tawa itu, Monza makin yakin perasaannya bukan sekadar simpati. Ia benar-benar menyukai Yanto. Suatu malam,
Monza duduk sendiri di kamar, membuka album lama. Foto-foto pernikahan bersama mendiang suaminya, liburan di Paris, pesta taman kecil di ulang tahunnya yang ke-30. Semua itu terasa seperti kehidupan lain. Ia menghela napas panjang, lalu menatap keluar jendela. Rumah kaca di kejauhan masih menyala. Lampu kuning temaram di dalamnya membuatnya hangat. Di sana, Yanto mungkin sedang menyiram bonsai yang baru ia rawat. Besok, ia akan bicara besok, hari itu cerah. Langit biru bersih, matahari bersinar lembut. Yanto sedang menata ulang pot-pot tanaman di sisi timur taman. Ia menggunakan batu kecil dan pot dari tanah liat, menyesuaikan komposisi seperti yang pernah ia lihat di majalah berkebun Jepang. Monza menghampiri dengan langkah pelan, kali ini tanpa kopi, tanpa makanan. Hanya mengenakan sweater hijau tua dan jeans, rambutnya digulung sederhana. "Yanto," panggilnya. Yanto menoleh. "Ya, Monza." Monza berdiri beberapa meter darinya, sejenak diam. Ia menimbang kata-kata. "Aku ingin bicara sebentar. Bisa?" Yanto mengangguk, menyeka tangannya dengan handuk kecil. Mereka duduk di bangku taman, di bawah pohon yang mulai bertunas. Angin semilir, daun-daun berbisik pelan. "Aku tahu kamu mungkin merasa tidak enak kalau aku bicara ini," Monza memulai. "Tapi, aku ingin jujur." Yanto menunggu, mencoba tetap tenang. Tapi detak jantungnya mulai tak teratur. "Aku menyukaimu, Yanto." "Henning." Yanto mengerjap. Ia tidak salah dengar, tapi ia tetap diam. "Aku tahu latar belakang kita berbeda. Aku tahu kamu mungkin merasa kita tidak setara. Tapi, aku tidak peduli soal itu," lanjut Monza. Suaranya tetap tenang. "Kamu pekerja keras, kamu baik. Dan aku merasa nyaman saat bersamamu." Yanto menunduk. Ia tahu Monza tidak main-main. Tapi justru itu yang membuatnya makin tak berani menjawab. "Monza, aku cuma tukang kebun. Aku nggak punya apa-apa. Bahkan, ijazahku saja belum sempat aku ambil dari kampus. Aku kesini karena putus asa, bukan karena punya rencana hidup besar." Monza tersenyum tipis. "Justru karena itu. Karena kamu jujur. Aku tahu kamu belum percaya diri, tapi aku percaya padamu." Yanto menatapnya. Mata wanita itu jernih. Tak ada paksaan, hanya ketulusan. Ia tidak langsung menjawab. Ia butuh waktu. Tapi saat ia kembali ke rumah kaca malam itu, ia tidak bisa berhenti memikirkan ucapan Monza. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya. Bukan status, bukan masa lalu, tapi dirinya. Dan itu lebih menakutkan daripada musim dingin Rusia sekalipun. Yanto tidak bisa tidur malam itu. Lampu kecil di sudut kamar rumah kaca menyala redup. Di luar, langit Rusia bertabur bintang, tapi di dalam kepalanya justru penuh kebisingan. Monza menyatakan perasaannya, terang-terangan, tanpa basa-basi, tanpa sandiwara. Yanto duduk di pinggir ranjang, memandangi telapak tangannya sendiri. Kasar. Ada bekas goresan dari alat kebun. Kulitnya mulai menghitam karena matahari musim semi. Ia adalah pria muda dari Indonesia yang bahkan tak punya tiket pulang, yang dipecat dari perusahaan Jepang karena efisiensi, yang hidupnya sempat tak jelas arah. Sementara Monza, ia seorang janda muda, cantik, pintar, kaya, dan mandiri. Rumahnya besar, mobilnya ada sopir, bahkan taman belakangnya seluas separuh lapangan bola. Ia bisa saja memilih pria Rusia tampan dan sukses. Tapi ia malah menyukai seorang tukang kebun. Yanto menarik napas panjang. Ia takut perasaannya salah ditafsirkan. Ia takut kalau semua ini hanya sementara. Tapi lebih dari itu, ia takut kalau ia benar-benar mulai menyukai Monza juga. 3 hari setelah pengakuan Monza, Yanto menjaga jarak. Bukan karena ingin menghindar, tapi ia butuh waktu. Ia tetap bekerja seperti biasa. Menyiram tanaman, menyapu dedaunan, menata ulang pot-pot. Tapi ia menghindari tatapan mata Monza. Monza tidak marah. Ia tahu Yanto butuh ruang. Ia tidak memaksa. Tapi ia tetap datang setiap pagi, membawa kopi seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa.
Senyumnya masih sama, lembut dan ramah. Dan itu justru membuat Yanto semakin bingung. Suatu sore Nadia, pembantu rumah tangga Monza, datang ke rumah kaca. "Mas Yanto," katanya dalam bahasa Indonesia yang kaku. "Nyonya Monza minta bantuan di dapur. Katanya ada tanaman bumbu yang rusak." Yanto mengangguk dan mengikuti Nadia. Di dapur, Monza sedang berdiri di dekat meja makan. Ia tidak sedang memasak, tapi di depannya ada pot tanaman basil yang daunnya layu. Basilnya kena jamur. "Aku kira kamu tahu cara menyelamatkannya," kata Monza. Yanto mendekat memeriksa tanah di pot. "Kelembapan terlalu tinggi. Mungkin kena cipratan air pas nyiram yang lain. Aku ganti media tanamnya, nanti bisa pulih." "Bagus," kata Monza pelan. Lalu sebelum Yanto sempat pergi, ia menambahkan, "Kamu masih pikirkan soal aku, ya?" Yanto terdiam. "Aku tidak akan paksa kamu. Aku tahu ini berat. Aku tahu kita beda," ucap Monza sambil menatap meja. "Tapi tahu tidak, Yanto? Setelah suami saya meninggal, saya pikir hidup saya akan berhenti di situ. Tapi kamu datang. Bukan sebagai pangeran berkuda, tapi sebagai orang yang bekerja keras. Dan itu cukup." Yanto mendongak. Matanya menatap Monza, kali ini tak menghindar. "Monza, aku takut," ujarnya jujur. "Takut kalau aku akan mengecewakanmu. Aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan gak punya rencana hidup sebelum bertemu kamu." Monza tersenyum tipis. "Justru itu, mari kita buat rencana hidup bersama." Malam itu, Yanto berjalan keliling taman. Ia melewati jalan setapak berbatu yang dulu ia susun sendiri. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun muda. Ia teringat wajah ibunya, seorang wanita sederhana yang selalu berkata, "Kalau kamu jujur sama diri sendiri, kamu gak akan salah langkah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yanto jujur pada dirinya sendiri. Ia menyukai Monza. Sejak lama. Sejak hari pertama wanita itu mengulurkan secangkir kopi di ruang tunggu bandara Jepang. Keesokan paginya, Yanto bangun lebih awal. Ia bersihkan diri, merapikan rambut, lalu mengenakan kemeja flanel biru yang paling rapi yang ia punya. Saat Monza datang membawa kopi, Yanto sudah menunggu di depan rumah kaca. "Monza," sapanya pelan. Monza kaget, tapi segera tersenyum. "Pagi, Yanto. Aku udah pikirkan semuanya." Monza menunggu, tidak bicara. "Aku nggak punya banyak hal untuk ditawarkan. Aku nggak bisa janji soal masa depan yang mewah. Tapi aku bisa janji satu hal. Aku akan jujur. Dan aku mau coba hubungan ini. Bukan karena kasihan. Tapi karena aku memang suka kamu." Monza diam. Bibirnya bergetar sedikit. Lalu ia tertawa kecil. Meletakkan kedua cangkir kopi di meja taman dan memeluk Yanto sebentar. Hangat, ringan, penuh penerimaan. "Terima kasih, Yanto," bisiknya. Hari itu mereka duduk berdua di bangku taman, minum kopi, berbagi cerita, tak lagi majikan dan pekerja. Tapi dua orang dewasa yang memutuskan untuk mencoba membangun sesuatu bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak Yanto datang ke Rusia, ia merasa seperti pulang. Sudah seminggu sejak Yanto dan Monza menyatakan perasaan mereka. Hubungan mereka masih baru, tapi terasa hangat dan jujur. Tak ada drama besar, tak ada janji manis berlebihan. Hanya dua orang yang sama-sama saling belajar memahami. Yanto tetap bekerja di taman. Monza tetap dengan kegiatannya sebagai pengelola butik daring yang menjual produk perawatan organik dari Eropa Timur. Tapi suasana rumah berubah. Ada senyum-senyum kecil di antara aktivitas. Ada perhatian-perhatian yang dulu tidak pernah terasa jelas. Seperti Monza yang sekarang selalu memasukkan camilan kecil ke dalam kotak makan Yanto. Atau Yanto yang mulai membuatkan teh sore untuk Monza sambil menunggu senja datang. Namun, dunia di luar pagar rumah itu perlahan menyadari ada sesuatu yang berubah. Hari itu, Monza mengajak Yanto ke pasar petani lokal di pinggiran Moskow. Pasar yang hanya buka 2 kali seminggu,
tempat warga lokal menjual madu, telur, keju, dan bibit tanaman. Monza biasa pergi sendiri atau dengan sopirnya, tapi kali ini ia ingin Yanto ikut. Yanto sempat ragu. Ini pertama kalinya ia muncul bersama Monza di tempat umum. Tapi Monza meyakinkannya, kita hanya belanja, tidak lebih. Sesampainya di pasar, Yanto sibuk mengamati tanaman herba dan pot kecil bonsai lokal yang dijual oleh petani tua. Ia bertanya banyak hal, dalam bahasa Inggris, kadang-kadang terbata, kadang harus diterjemahkan Monza. Tapi dia sangat antusias. Monza, yang biasanya pendiam saat berbelanja, hari itu terlihat lebih hidup. Ia tertawa saat Yanto salah mengira dill sebagai daun seledri. Ia sabar menjelaskan nama-nama tanaman lokal dan cara menggunakannya. Beberapa penjual memandangi mereka dengan ekspresi heran. Seorang wanita paruh baya yang menjual krim madu bahkan sempat bertanya kepada Monza, dalam bahasa Rusia cepat, "Dia siapa?" Monza hanya menjawab pendek, "Teman." Tapi wajahnya merah, dan Yanto tahu persis itu bukan jawaban jujur. 3. Hari setelah kunjungan itu, gosip mulai menyebar. Nadia, ART rumah mereka, mendekati Yanto saat sedang menyiram bunga mawar di depan. "Mas Yanto," katanya, "hati-hati. Tadi saya dengar dari supir. Katanya tetangga mulai bertanya-tanya. Kenapa kamu dan Nyonya sering terlihat bersama di luar rumah?" Yanto terdiam. Ia tahu ini cepat atau lambat akan terjadi. Tapi mendengarnya langsung tetap membuat perutnya mual. "Saya jawab sekenanya saja," lanjut Nadia. "Tapi mungkin lebih baik kamu dan Nyonya bicarakan soal ini." Hari itu, Yanto mencoba menyibukkan diri. Ia mengganti tanah untuk barisan lavender, membersihkan sudut rumah kaca, dan memeriksa sistem penyiraman otomatis. Tapi pikirannya tidak bisa lepas dari apa yang dikatakan Nadia Monza, menyadari ada yang mengganjal. Saat mereka makan malam di teras belakang, Monza membuka pembicaraan. "Aku dengar gosip mulai beredar," katanya tanpa basa-basi. Yanto menatap meja. "Ya, Nadia bilang hal yang sama." Monza mengangguk. "Aku sudah perkirakan. Tapi aku juga tahu, kalau kita terus bersembunyi, justru orang-orang akan tambah menggonggong." Yanto terdiam. "Aku nggak malu sama kamu, Yanto," lanjut Monza. "Tapi aku juga paham ini bukan hal biasa di sini. Seorang janda Rusia kaya dengan pria muda dari Asia Tenggara, tukang kebun pula. Mereka tidak akan diam." Yanto masih diam. Lalu pelan-pelan berkata, "Kalau kamu merasa ini akan merusak citramu, aku bisa mundur." Monza mendongak tajam. "Jangan bicara seperti itu lagi. Kita sudah pilih jalan ini. Kita hadapi bersama." Malam itu, Monza memutuskan memposting foto kebunnya di media sosial, akun yang cukup terkenal di kalangan pecinta taman organik. Tapi kali ini, ia menyertakan satu foto berbeda. Foto dirinya sedang duduk di taman sambil tersenyum ke arah Yanto, yang berdiri di kejauhan memegang selang air. Tidak romantis, tidak jelas, tapi cukup untuk membuat orang-orang bertanya. Komentar mulai berdatangan. Sebagian memuji keindahan taman, sebagian mulai bertanya, "Siapa pria itu?" Monza tidak membalas satupun komentar. Tapi ia tahu, itu sudah cukup sebagai pesan bahwa ia tidak malu. Yanto melihat foto itu esok paginya. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi wajahnya terlihat campur aduk. Antara canggung, senang, dan sedikit takut. Namun, ketika ia melihat Monza datang dari arah rumah membawa kopi pagi, ia tahu satu hal pasti, ia tidak sendiri. Hari-hari berikutnya, beberapa tamu mulai datang. Salah satunya adalah sahabat lama Monza, seorang wanita karier yang tinggal di pusat kota Moskow. Namanya Alisa. Cantik, elegan, dan pintar berbicara. Saat melihat Yanto pertama kali, Alisa menyempitkan mata. "Dia tukang kebunmu?" bisiknya ke Monza dalam bahasa Rusia. "Dia pasangan hidupku," jawab Monza. "Mantap." Yanto mungkin tidak mengerti ucapannya, tapi ia tahu nada suara Monza berbeda. Tegas. Melindungi, malam harinya, setelah Alisa pulang, Monza menghampiri Yanto di rumah. "Kaca, aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku tidak pernah menyesal memilihmu." Yanto menatap Monza.
Aku juga tidak akan pergi, Monza. Apapun yang mereka katakan. Musim semi hampir usai. Tapi hubungan mereka baru saja dimulai. Dan meski dunia mulai menoleh, menilai, dan mungkin menghakimi, mereka tetap berdiri di tengah taman, merawat sesuatu yang tumbuh pelan-pelan, kepercayaan. Dan seperti tanaman bonsai, cinta pun perlu waktu. Tidak instan. Tapi akan indah kalau dirawat dengan sabar. Hubungan Yanto dan Monza memasuki fase baru. Mereka tidak lagi sekadar saling menyukai. Mereka sudah berbicara tentang masa depan, tentang kemungkinan menikah, membangun usaha bersama, hidup sebagai pasangan sungguhan. Tapi semakin nyata arah hubungan itu, semakin kuat pula bayangan dari masa lalu yang mulai ikut campur. Semuanya dimulai dari sebuah surat. Dikirim langsung dari Saint Petersburg. Dikirim oleh Ibu Monza. Monza membacanya pagi-pagi di ruang kerjanya. Wajahnya berubah sejak membaca kalimat pertama. Bukan marah, bukan sedih, tapi berat. Seperti sedang menanggung ransel penuh batu di punggung. Yanto melihatnya dari luar jendela kaca. Ia tahu, surat itu bukan kabar baik. Beberapa jam kemudian, Monza memanggil Yanto masuk ke ruang tamu. Ia duduk tenang, tapi tangan kanannya sibuk memainkan cangkir teh, berputar-putar. Ibuku mengundangku datang ke Saint Petersburg, katanya langsung. Yanto mengangguk. Untuk apa? Dia dengar soal hubungan kita. Aku tidak tahu dari siapa, mungkin Alisa. Monza berhenti sejenak. Dia ingin bertemu, katanya ingin bicara baik-baik. Yanto tidak langsung menanggapi, tapi matanya tak bisa menyembunyikan keresahan. Ia sudah tahu arah cerita ini. Ia orang luar, datang dari tempat yang sangat jauh dari kehidupan Monza. Sekarang, keluarga mulai bereaksi. Kamu akan pergi? Tanya Yanto. Monza mengangguk pelan. Aku rasa aku harus pergi. Supaya jelas, supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. Yanto diam, lalu berkata, kalau begitu, aku ikut. Monza menatapnya, terkejut. Yanto, ini bukan perjalanan biasa. Ini mungkin akan berat untukmu. Justru karena itu aku harus ikut. Kalau kita serius, kita hadapi bareng-bareng. Mereka berangkat 2 hari kemudian. Naik kereta cepat dari Moskow ke Saint Petersburg. Perjalanan hampir 4 jam itu terasa seperti menunggu ujian yang tidak tahu soal-soalnya. Monza duduk di dekat jendela, sesekali memejamkan mata. Yanto duduk di sebelahnya, lebih banyak diam. Tangannya berkeringat, tapi ia tidak menunjukkan gugup. Dalam hatinya, ia mencoba menyiapkan segala kemungkinan. Diterima, ditolak, dihina, diabaikan. Setiba di rumah Ibu Monza, mereka disambut dingin. Rumah itu besar, klasik, dengan pilar putih dan taman kecil di depan. Seorang wanita paruh baya membuka pintu. Ia memakai gaun sederhana, tapi penuh wibawa. Izinkan saya bicara dengan Monza dulu, katanya dalam bahasa Inggris yang kaku, tapi jelas. Sendirian, Yanto mengangguk. Ia menunggu di ruang tamu, duduk di sofa panjang berlapis kulit. Matanya menyusuri rak buku yang penuh foto-foto keluarga. Ada foto Monza kecil, bersama seorang pria yang sepertinya ayahnya. Ada juga foto pernikahan Monza. Dan di tengah semua itu, Yanto merasa seperti titik debu asing yang nyasar. Percakapan Monza dengan ibunya berlangsung lama, hampir 1 jam. Ketika akhirnya Monza keluar, wajahnya letih. Tapi tidak putus asa. Dia ingin bicara denganmu, kata Monza pelan. Yanto berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia masuk ke ruangan itu, seperti orang masuk ke medan perang tanpa perisai. Wanita itu duduk di kursi besar, menatap Yanto dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu tidak buruk, katanya langsung. Tapi kamu bukan siapa-siapa. Yanto menelan, ludah. Ia tidak menjawab. Kamu mungkin baik, mungkin tulus, tapi kamu tidak punya apa-apa. Tidak ada gelar, tidak ada nama keluarga, tidak ada masa depan di sini. Yanto mencoba tetap tenang. Saya tidak bisa membantah itu, Bu. Kamu pikir cinta cukup? Lanjut wanita itu.
Saya sudah lihat dunia lebih dari kamu. Cinta bisa pudar. Tapi perbedaan status sosial, budaya, asal-usul, itu tidak akan hilang. Yanto menatap mata wanita itu. Saya tidak datang ke sini untuk membela diri, Bu. Saya datang karena saya ingin Monza tahu saya serius. Saya tidak janji akan menjadi orang besar. Tapi saya janji tidak akan lari saat keadaan sulit. Kalau itu belum cukup, saya mengerti. Wanita itu mengamati Yanto beberapa detik. Lalu berkata, "Kamu bisa pulang sekarang. Saya ingin bicara lagi dengan putri saya." Malam itu mereka menginap di hotel kecil di pusat kota. Kamar sederhana tapi hangat. Monza duduk memeluk lututnya di sofa, menatap jendela. Ibu bilang dia tidak bisa terima hubungan kita, katanya pelan. Yanto tidak kaget. Ia hanya mengangguk. Tapi, dia juga bilang, kalau aku tetap memilih kamu, dia tidak akan memutuskan hubungan sebagai ibu dan anak. Yanto menoleh. Maksudnya, dia menyerahkan keputusan padaku. Tapi dia bilang, dia tidak akan mendukung, tidak akan hadir di pernikahan, tidak akan bantu apa-apa. Yanto menghela napas. Berat, tapi tidak di luar dugaan. Kalau kamu ingin mundur, aku tidak akan menyalahkan, ujar Monza. Aku tahu ini tidak mudah. Yanto mendekat, duduk di sebelahnya. Aku tidak akan mundur, tapi aku juga tidak mau kamu harus melawan ibumu demi aku. Monza menoleh. Aku tidak melawan, aku memilih, dan aku memilih kamu. Malam itu, mereka tidak bicara banyak lagi. Tapi pelukan mereka di ujung malam jauh lebih berarti dari 1000 kata. Mereka tahu, jalan di depan akan lebih sulit. Tapi mereka juga tahu, tidak ada yang tumbuh indah tanpa akar yang kuat. Setelah kembali dari Saint Petersburg, Yanto seperti menemukan titik terang dalam pikirannya. Percakapan dengan Ibu Monza mungkin pahit, tapi ada satu kalimat yang terus terngiang di telinganya. Kamu bukan siapa-siapa. Bukan karena ia tersinggung, tapi karena kalimat itu mengguncang harga dirinya. Ia tidak ingin terus hidup hanya sebagai pasangan Monza. Ia ingin punya pijakan sendiri, punya sesuatu yang bisa dibanggakan tanpa harus menumpang dari nama atau kekayaan Monza. Dan anehnya, keinginan itu muncul bukan karena tekanan luar, tapi karena Monza sendiri. Hari-hari setelah perjalanan itu, Monza justru terlihat semakin lembut. Tidak pernah mengungkit penolakan ibunya, tidak mengeluh, tidak memaksa Yanto untuk menjadi siapa-siapa. Tapi justru karena itulah, Yanto merasa ia tidak boleh diam. Semuanya berawal di rumah kaca. Sejak bekerja di Taman Monza, Yanto mulai mengenal tanaman lebih dalam. Bukan sekadar menyiram dan memangkas. Ia mulai membaca buku-buku tentang perawatan tanaman eksotik. Tentang bagaimana satu pohon bonsai bisa menjadi karya seni hidup. Suatu sore, ia menemukan pot kecil di gudang belakang rumah. Kosong, berdebu, dan tidak terpakai. Di dalamnya, masih ada sisa tanah kering. Yanto membersihkannya, lalu menanam satu bibit pohon cemara mini dari hasil pembelian mereka di pasar petani beberapa minggu lalu. Setiap hari, ia rawat tanaman itu. Ia pangkas pelan-pelan, bentuk batangnya, atur cabangnya dengan kawat kecil. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Bentuknya mulai terlihat. Monza memperhatikan diam-diam. Suatu sore, ia berkata, "Tanaman itu cantik sekali." "Masih jauh dari bagus," jawab Yanto. "Tapi aku suka prosesnya." Monza tersenyum. "Kalau kamu serius, kamu bisa jual tanaman seperti itu. Banyak orang di sini suka bonsai, tapi tidak banyak yang bisa merawatnya sendiri." Yanto mengangkat alis. "Serius?" Monza mengangguk. "Kita punya rumah kaca besar. Kamu bisa mulai dari sini. 1-2 pot dulu. Aku bantu pasarkan lewat jaringan butiku." Yanto terdiam sebentar. Lalu ia berkata, "Pelan. Aku ingin coba." Prosesnya tidak mudah. Yanto harus belajar teknik pembentukan bonsai yang lebih kompleks. Ia menghabiskan waktu membaca forum-forum daring, menonton video tutorial, bahkan mengirim email ke komunitas bonsai internasional. Sementara itu, Monza dengan sabar mendampingi.
Ia menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pot, tanah, kawat bonsai, lampu UV untuk pertumbuhan tanaman musim dingin. Tapi semua dirancang agar tidak terasa seperti bantuan berlebihan. Kamu kerja, aku bantu. Bukan kamu menumpang, kata Monza tegas. 3 bulan pertama, Yanto berhasil merawat 6 pot bonsai. 5 jenis cemara, 1 pohon maple mini. Ia berikan nama pada masing-masing. Bukan nama orang, tapi nama berdasarkan musim. Ada Winter Calm, Autumn Touch, Early Spring. Nama-nama itu menarik perhatian pembeli pertama Monza, seorang pelanggan butik dari Finlandia yang tertarik pada gaya penataan taman Jepang. Bonsai. Pertama Yanto terjual dengan harga setara 2 minggu gajinya, dulu di kantor Jepang. Waktu itu Yanto tidak bilang apa-apa, tapi malamnya ia menatap Monza dan berkata, "Terima kasih, aku merasa hidup lagi." Keberhasilan itu jadi titik tolak. Yanto mulai mengembangkan lebih banyak jenis bonsai. Ia bahkan mulai menciptakan kombinasi unik. Bonsai dengan pot keramik, buatan lokal, dihiasi batu alam Rusia dan miniatur ornamen kayu. Ia tidak hanya menjual tanaman, tapi menjual rasa. Monza mulai membuat situs web kecil khusus untuk proyek itu. Ia beri nama Yanto Garden. Awalnya Yanto keberatan. Kenapa pakai namaku? Karena ini proyekmu. Orang harus tahu itu, jawab Monza. Lama-kelamaan, pesanan mulai berdatangan. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat Yanto punya penghasilan tetap. Ia bahkan mempekerjakan 1 pemuda lokal untuk membantunya menyortir bibit. Suatu malam, setelah menutup rumah kaca, Yanto duduk di tangga kayu depan rumah. Angin musim gugur mulai menusuk, tapi ia tidak peduli. Ia menatap taman yang dulu ia rawat sebagai karyawan dan sekarang menjadi bagian dari hidupnya. Monza datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di samping Yanto, menyodorkan teh tanpa bicara. "Kamu tahu," kata Yanto setelah beberapa saat. "Aku dulu pikir hidupku hancur waktu dipecat dari perusahaan, tapi ternyata kadang kita harus kehilangan semua dulu, supaya bisa mulai dari titik nol." Monza menatapnya. "Dan kamu sekarang sudah tahu siapa kamu?" Yanto tersenyum. "Belum sepenuhnya. Tapi setidaknya sekarang aku bukan siapa-siapa lagi." Monza tertawa kecil. "Buatku, kamu dari awal sudah cukup." Mereka duduk. Dalam diam, menatap bintang-bintang samar di langit utara. Tidak ada janji besar malam itu. Tidak ada rencana megah. Tapi ada rasa tenang, bahwa mereka sedang berjalan di arah yang benar. Dan dari rumah kaca kecil di halaman belakang, sebuah impian mulai tumbuh, seperti bonsai yang sabar menunggu waktunya mekar. 3 bulan terakhir terasa seperti babak baru bagi Yanto dan Monza. Proyek bonsai mereka mulai dikenal, bukan cuma di kalangan pelanggan butik Monza, tapi juga masuk ke forum-forum pecinta tanaman hias di Rusia. Bahkan seorang pengusaha dari Polandia menghubungi mereka, ingin menjadi reseller. Tetap Monza melihat perkembangan itu dengan mata berbinar. Ia tahu Yanto tidak sekadar bekerja. Ia menanamkan jiwanya di setiap pot, setiap cabang kecil yang dibentuk dengan hati-hati. Dan sebagai pasangan, Monza merasa bangga, bahagia. Tapi hidup tidak selalu linear. Kebahagiaan juga bisa diselingi oleh pilihan yang sulit. Semua bermula dari sebuah email yang masuk ke laptop Monza saat mereka sedang duduk santai di ruang tamu. Gumam Monza. Matanya menyipit membaca baris demi baris. "Ada apa?" tanya Yanto. Monza tak langsung menjawab. Ia menutup laptopnya pelan, menatap Yanto. "Perusahaan butik besar dari Jerman mengajakku kerjasama. Mereka ingin aku ekspansi cabang ke Berlin. 3 bulan pertama harus aku yang pegang langsung." Yanto terdiam. Bukan karena iri, bukan karena takut ditinggal, tapi karena ini bisa jadi pilihan besar, sesuatu yang akan memengaruhi arah hidup mereka ke depan. "Kalau kamu tertarik, kamu harus ambil," kata Yanto akhirnya. Monza menatap Yanto. "Kamu yakin?" Yanto mengangguk, meski hatinya tak semantap wajahnya.
Beberapa hari setelahnya, suasana rumah mereka berubah. Tak ada pertengkaran, tak ada ketegangan, tapi juga tak ada tawa seperti biasa. Malam-malam mereka lebih sunyi, sarapan terasa lebih singkat. Dan Yanto mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah kaca, sementara Monza sibuk dengan proposal dan diskusi daring dengan tim dari Berlin. Suatu sore, Monza menghampiri Yanto di tengah rumah kaca. Ia berdiri lama tanpa bicara, memperhatikan Yanto memotong ranting bonsai dengan teliti. "Kamu marah?" tanya Monza akhirnya. Yanto menoleh, menurunkan gunting kecil dari tangannya. "Tidak, kenapa harus marah? Karena aku akan pergi jauh. Karena mungkin kita harus LDR." Yanto tersenyum lemah. "Aku tidak marah, Monza. Aku hanya sedang belajar berdamai." Berdamai dengan apa? Dengan kenyataan bahwa cinta itu tidak cukup menahan orang yang punya sayap untuk terbang. Monza terdiam, Yanto melanjutkan, "Kamu punya impian, Monza, dan aku juga mulai membangun milikku. Kita bisa tetap saling dukung, tapi aku tidak mau jadi orang yang membuat kamu merasa bersalah karena mengejar apa yang kamu cintai." Monza perlahan mendekat, menggenggam tangan Yanto. "Aku ingin kamu ikut ke Berlin." Monza mengangguk. "Kalau kamu mau, tapi bukan karena aku paksa, karena kamu ingin." Yanto berpikir panjang. Ia membayangkan rumah kaca mereka, pelanggan yang mulai rutin, pemuda lokal yang ia latih untuk merawat tanaman. Ia juga ingat bagaimana ia ingin berdiri dengan kakinya sendiri, bukan hanya mengikuti kemana Monza pergi. "Aku ingin kamu pergi ke Berlin," kata Yanto akhirnya, "tapi aku akan tetap di sini, setidaknya untuk sementara." Monza tak kaget, tapi ia tampak sedih. "Aku ingin proyek ini tumbuh, Monza. Aku ingin Yanto Garden dikenal bukan karena ikut kamu ke luar negeri, tapi karena memang layak." Mereka duduk berdampingan di bangku kecil rumah kaca. "Berarti kita akan menjalani hubungan jarak jauh?" tanya Monza pelan. "Tidak," jawab Yanto. "Kita akan jalani hubungan dekat, dari kejauhan." Monza tertawa kecil, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Hari keberangkatan Monza datang lebih cepat dari yang mereka harapkan. Bandara Domodedovo di Moskow kembali jadi saksi perpisahan. Tapi kali ini bukan dengan beban, melainkan keyakinan. Monza memeluk Yanto erat sebelum masuk ke ruang keberangkatan. "Kalau dalam 3 bulan ini kamu rindu, kamu bisa ke Berlin kapan saja." "Aku akan tunggu," katanya sambil menatap mata Yanto. Yanto mengangguk. "Dan kamu juga harus tahu, bonsai butuh waktu tumbuh. Tapi saat waktunya tiba, ia jadi karya yang tak tergantikan." Monza mencium pipinya cepat, lalu berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Yanto berdiri lama, menatap pintu otomatis yang menutup. Tapi kali ini, ia tidak merasa ditinggal. Ia merasa sedang mendampingi. 3 minggu setelah kepergian Monza, Yanto menerima surat elektronik dari komunitas tanaman hias Eropa Timur. Mereka mengundangnya jadi pembicara tamu dalam pameran bonsai musim semi tahun depan. Nama pengirimnya, Anna Kovalevski, pelanggan pertama Monza dari Finlandia. Yanto menatap layar laptopnya. Lalu ia menengok ke deretan pot bonsai yang sedang tumbuh perlahan. Ia tersenyum kecil, bukan karena bangga, tapi karena tahu hidupnya mulai menemukan arah. 1 pot, 1 ranting, 1 hari dalam kesabaran. Impian itu memang sedang tumbuh. 3 bulan berlalu sejak Monza berangkat ke Berlin. Meski jarak memisahkan, komunikasi, mereka tetap terjaga. Setiap hari, Yanto dan Monza saling berkirim pesan, berbagi cerita tentang kerja, kehidupan, dan bonsai yang semakin tumbuh subur di rumah kaca kecil Yanto. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu ketenangan Yanto. Suatu sore saat sedang merawat bonsai jenis juniper, ponsel Yanto bergetar. Pesan masuk dari nomor asing. Awalnya, ia ragu untuk membuka, tapi rasa penasaran menang. "Yanto, aku tahu siapa kamu sebenarnya." Pesan itu singkat tapi mengusik. Ia membalas, "Siapa ini?" Tak ada balasan. Namun, beberapa menit kemudian, sebuah foto terkirim, sebuah foto lama yang menunjukkan Yanto bersama seorang pria dengan ekspresi serius.
Pria itu adalah mantan atasan Yanto di perusahaan Jepang yang memberinya surat pemecatan. Yanto merasakan jantungnya berdetak cepat. Ini bukan hanya sekadar nostalgia, ini bisa jadi masalah. Beberapa hari kemudian, pesan-pesan mulai berdatangan dengan nada mengancam. Kamu pikir bisa lari dari masa lalu? Kita belum selesai. Yanto bingung dan mulai cemas. Apa yang mereka inginkan? Apakah ini ada kaitannya dengan kasus di perusahaannya dulu? Ia memilih untuk tidak memberitahu Monza dulu. Ia tahu Monza sudah sibuk dengan proyek ekspansi butik di Berlin dan tidak ingin membebaninya. Tetapi, tekanan itu membuat malam-malam Yanto sulit tidur. Di rumah kaca, ia teringat bagaimana hidupnya berubah drastis sejak dipecat. Semua yang ia bangun terasa rapuh kini. Suatu malam, saat hujan turun deras, Yanto menerima telepon. Suara di ujung telepon dingin dan penuh ancaman. Kami tahu tentang bisnis kecilmu. Jika kamu tidak menyerahkan dokumen rahasia perusahaan lama, kami akan membuat masalah untukmu dan Monza. Yanto merasa terpukul. Ia tahu bisnis bonsainya belum mapan. Tapi Monza sudah mempercayakannya mengelola sebagian perusahaan. Ancaman ini bukan hanya mengincar dirinya, tapi juga wanita yang dicintainya. Ia memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Dengan bantuan seorang teman lama dari komunitas Indonesia di Rusia, Yanto mulai menyelidiki siapa dalang di balik ancaman ini. Di sisi lain, Monza di Berlin juga mulai merasakan kegelisahan. Ada sesuatu yang tidak biasa di dalam bisnisnya yang berkembang pesat. Beberapa kontrak besar mendadak dibatalkan, dan laporan keuangan menunjukkan adanya manipulasi data yang sulit dijelaskan. Monza mencoba menghubungi Yanto, tapi ia tahu betul bahwa jarak bukan hanya soal fisik, tapi juga soal masalah yang mulai muncul dari masa lalu. Dalam sebuah panggilan video, Monza bertanya, "Yanto, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan?" Yanto menghela napas. "Ada sesuatu yang harus aku hadapi, tapi aku tidak mau kamu terbawa masalah ini." Monza menatap layar. "Kita ini tim Yanto. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Mereka mulai menyusun strategi. Yanto kembali mengumpulkan data dari masa lalu. Ia mengontak mantan kolega yang mungkin tahu siapa dalang di balik konflik ini. Ternyata, mantan bosnya yang dulu memecat Yanto ternyata terlibat dalam praktik korupsi di perusahaan. Saat Yanto menolak ikut serta, ia pun dipecat. Dan sekarang, mereka ingin menutup mulut Yanto agar tidak membuka kasus itu ke publik. Yanto merasa ini bukan hanya pertarungan pribadi, tapi juga perjuangan keadilan. Monza, di Berlin, memutuskan untuk kembali ke Rusia lebih cepat dari rencana. Ia merasa, bersama Yanto, mereka lebih kuat menghadapi ancaman ini. Sebelum berangkat, Monza menulis pesan singkat untuk Yanto. "Kita tidak sendiri. Aku akan segera pulang. Kita atasi semuanya bersama." Yanto membaca pesan itu di tengah malam. Hujan masih turun, tapi hatinya mulai merasa lebih ringan. Ia tahu pertarungan ini belum selesai. Namun kali ini, ia tak lagi berdiri sendiri. Dalam sepi malam, di antara derai hujan dan aroma tanah basah dari rumah kaca, Yanto menatap bonsai kesayangannya. Ia sadar, seperti bonsai yang harus dipangkas dan dibentuk agar tumbuh kuat, hidup pun harus diperjuangkan meski terkadang penuh duri dan rintangan. Dan kali ini ia siap. Malam itu, Yanto duduk di ruang kerjanya, memandangi layar laptop yang penuh dengan dokumen dan email dari berbagai pihak. Segala informasi yang ia kumpulkan mulai membentuk gambaran besar tentang ancaman yang mengintai. Bukan hanya sebuah usaha kecil yang terancam, tetapi harga diri dan masa depan yang ia bangun dengan susah payah sejak tiba di Rusia. Di sisi lain dunia, Monza tengah menata koper dan mempersiapkan diri untuk penerbangan ke Moskow lebih cepat dari jadwal. Ada perasaan campur aduk yang sulit ia jelaskan, antara takut dan yakin, antara rindu dan tanggung jawab. Ia tahu, pekerjaan di Berlin adalah mimpi besar, yang selama ini ia kejar, tapi sekarang bukan waktunya melarikan diri dari masalah yang datang. Pagi itu, di Bandara Sheremetyevo, Monza melangkah dengan langkah cepat menuju gate keberangkatan. Di benaknya ada satu tujuan jelas, bersama Yanto menghadapi apapun yang sedang menimpa mereka. Ketika Monza tiba di rumah Yanto, udara dingin Rusia menggigit kulit. Namun,
Kehangatan yang ia rasakan saat melihat Yanto berdiri di depan pintu membuat semua rasa dingin hilang. Mereka berpelukan lama, seolah ingin menyimpan kehangatan itu sebagai pelindung dari badai yang akan datang. "Sudah lama aku tidak merasa seperti ini," kata Yanto pelan. "Aku juga," balas Monza, menatap dalam mata Yanto. "Tapi kita harus kuat. Untuk bonsai, untuk bisnis, dan untuk kita." Hari-hari berikutnya diisi dengan diskusi tanpa henti. Mereka menyusun rencana untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Yanto memutuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti atas praktik korupsi mantan bosnya, sementara Monza berfokus pada pengelolaan bisnis yang mulai goyah akibat sabotase. Suatu sore, saat mereka sedang meninjau laporan keuangan di ruang kerja, telepon berdering. Suara dari ujung sana membawa kabar buruk. "Kami sudah tahu rencana kalian. Hentikan atau kalian akan menyesal," ancam suara itu. Yanto mengatupkan telepon dengan erat. Monza menggenggam tangannya. "Mereka takut, tapi kita tidak boleh mundur." Dalam beberapa minggu, tekanan semakin besar. Penyuplai bahan bonsai yang selama ini setia mulai membatalkan kontrak tanpa alasan jelas. Media sosial mereka dibanjiri komentar negatif dari akun palsu. Bahkan pengacara yang membantu mereka mendapat peringatan untuk berhenti. Tetapi Yanto dan Monza tidak goyah. Mereka malah semakin erat bersatu. Yanto mulai melatih beberapa pemuda lokal untuk membantu pengelolaan kebun bonsai, memperluas jaringan distribusi ke kota-kota kecil. Monza memanfaatkan koneksi bisnisnya di Eropa untuk mencari dukungan dan pengacara yang kuat. Malam-malam mereka kadang terjaga hingga larut, membicarakan strategi, tapi juga saling menguatkan, mengingatkan mengapa mereka berjuang. "Aku pernah merasa tidak pantas berada di sisimu," kata Yanto suatu malam. "Tapi sekarang aku tahu, bukan tentang siapa kita, tapi apa yang kita perjuangkan bersama." Monza tersenyum. "Aku mencintai kamu bukan karena status atau uang, tapi karena hati dan semangatmu." Suatu hari, ketika hujan turun dengan deras, seorang pria mengenakan jas rapi datang ke rumah Yanto. Ia memperkenalkan diri sebagai penyelidik independen yang diutus untuk menyelidiki kasus korupsi di perusahaan lama Yanto. Ia membawa dokumen yang sudah dikumpulkan dan mengatakan bahwa laporan mereka bisa menjadi kunci untuk membersihkan nama Yanto. "Ini kesempatan kalian," katanya. "Jangan sia-siakan." Dengan semangat baru, Yanto dan Monza mulai bekerja sama dengan penyelidik tersebut. Mereka mengumpulkan bukti dan mempersiapkan dokumen untuk dibawa ke pengadilan. Ini bukan hanya tentang kemenangan pribadi, tapi juga keadilan bagi banyak orang yang pernah dirugikan. Setiap langkah penuh risiko. Mereka tahu ancaman bisa datang kapan saja, tapi kini mereka tidak lagi berjalan sendirian. Di tengah kesibukan itu, Monza menyempatkan waktu untuk memasak makanan favorit Yanto. Di meja makan kecil, mereka duduk berdua, berbagi cerita dan tawa yang sudah lama jarang terdengar. "Ini rumah kita, Yanto," kata Monza. "Tempat di mana kita bertumbuh, bertarung, dan menang." Yanto menggenggam tangan Monza erat. "Dan aku siap menanam akar di sini selamanya." Hari-hari berikutnya membawa kabar baik. Beberapa klien lama kembali memberi dukungan, dan pengacara mereka berhasil mengajukan laporan resmi kepada pihak berwenang. Media mulai meliput kisah perjuangan mereka, membalikkan opini publik yang sebelumnya terpengaruh oleh kampanye hitam Yanto, dan Monza melihat ini sebagai kemenangan kecil, tapi sangat berarti. Namun di balik semua itu, mereka tahu tantangan belum usai. Gelombang baru mungkin akan datang. Tapi sekarang mereka sudah siap, bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai pasangan yang saling menguatkan. Seperti bonsai yang dipangkas dengan hati-hati, mereka sedang membentuk masa depan yang kokoh dan indah, walau dengan segala liku dan rintangan. Setelah melewati semua badai dan gelombang ujian, Yanto dan Monza kini berdiri di puncak kebahagiaan yang selama ini mereka impikan. Namun, seperti halnya bonsai yang indah itu selalu membutuhkan perawatan dan perhatian, kehidupan mereka juga terus menuntut komitmen, kerja keras, dan cinta yang tak pernah pudar. Musim dingin mulai menyelimuti Moskow dengan salju putih yang
lembut menutupi seluruh taman. Udara dingin bukanlah halangan bagi Yanto dan Monza untuk tetap berkegiatan di kebun bonsai mereka. Justru, cuaca dingin menambah tantangan dalam merawat tanaman-tanaman kecil itu, mengajarkan mereka arti ketabahan yang sesungguhnya. Di dalam rumah, Monza sibuk dengan pertemuan daring bersama beberapa investor dari Eropa. Ia memimpin dengan percaya diri, menunjukkan bagaimana bisnis mereka berkembang pesat dan berkelanjutan. Sementara itu, Yanto mempersiapkan bahan untuk kelas bonsai yang akan diadakan keesokan harinya. Kehidupan mereka kini bukan hanya milik mereka sendiri. Ribuan orang, baik dari komunitas Indonesia di Rusia maupun pecinta bonsai internasional, telah menjadi bagian dari perjalanan mereka. Yayasan kecil yang mereka dirikan terus berkembang, membantu banyak pekerja migran, dan membangun jembatan budaya melalui seni dan pertukaran tradisi. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Yanto dan Monza tidak melupakan asal-usul mereka. Setiap kali mendapat kesempatan, mereka selalu mengingat bagaimana pertemuan di ruang tunggu bandara Jepang yang sederhana itu mengubah segalanya. "Mengapa kamu memilih aku saat itu?" tanya Yanto suatu hari saat mereka duduk di bangku taman, dikelilingi bonsai yang baru tumbuh. Monza menatap dalam mata Yanto. "Karena aku melihat sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Kamu bukan hanya pria biasa yang kelelahan dan putus asa. Ada kekuatan dalam dirimu, walau tersembunyi." Yanto tersenyum kecil. "Aku juga melihat kehangatan di matamu, walau kau janda muda dari negeri jauh yang memiliki hidup mewah. Tapi kau memilih aku sebagai partner hidup dan perjuangan." Mereka tertawa bersama, menyadari bahwa cinta mereka memang tumbuh dari kejujuran dan keberanian untuk membuka hati. Di sebuah pertemuan komunitas, Monza menerima sebuah penghargaan dari pemerintah lokal atas kontribusinya dalam bidang budaya dan sosial. Ia berdiri di panggung, memandang ke arah Yanto yang duduk di barisan depan. Matanya berbinar-binar, penuh rasa bangga dan terima kasih. "Ini bukan tentang aku saja," ujar Monza di depan para tamu undangan. "Ini tentang bagaimana kita bisa saling mendukung, saling percaya, dan berjuang bersama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Aku berterima kasih kepada Yanto, yang telah menjadi bagian dari kisah hidupku yang penuh warna." Sore harinya, mereka kembali ke rumah dengan perasaan damai. Yanto membuka salah satu buku catatan lama, di mana ia dulu menuliskan rencana bisnis dan impian-impian kecilnya di Jepang. Kini, buku itu menjadi saksi perjalanan panjang yang penuh liku. Monza duduk di sampingnya, menghela napas lega. "Kita sudah melewati begitu banyak hal. Aku yakin masih banyak tantangan yang akan datang. Tapi selama kita bersama, aku percaya kita bisa menghadapinya." Yanto menggenggam tangan Monza erat. "Aku bersyukur setiap hari karena bisa memulai hidup baru bersamamu. Kita tidak hanya membangun bisnis, tapi juga keluarga, mimpi, dan harapan." Malam itu, saat salju mulai turun lagi, mereka berjalan berdua di taman kecil mereka. Lampu taman yang temaram membuat suasana terasa hangat meski dingin menyelimuti. Mereka berhenti di depan bonsai besar yang menjadi simbol perjuangan mereka. Pohon yang dulu hampir mati, namun kini tumbuh dengan indah dan kuat. "Ini adalah akar kita," kata Yanto pelan. "Kita sudah memupuknya dengan sabar dan cinta. Seperti bonsai ini, kita harus terus dirawat agar tetap hidup dan berkembang." Monza mengangguk sambil tersenyum. "Dan aku tidak sabar melihat bagaimana akar itu akan tumbuh lebih dalam, mengikat kita lebih erat setiap hari." Hari-hari berlalu dengan penuh keberhasilan dan kebahagiaan. Yanto dan Monza terus melangkah, menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh cinta. Mereka tahu perjalanan hidup memang tidak pernah berhenti, tapi selama mereka saling mendukung, tidak ada yang perlu ditakutkan. Beberapa tahun kemudian, rumah mereka dipenuhi tawa anak-anak, murid-murid bonsai yang belajar di sekolah kecil yang mereka dirikan. Yanto dan Monza duduk di bangku depan rumah, menikmati pemandangan kebun yang kini luas dan penuh warna. "Kita sudah menanam banyak benih, bukan hanya bonsai, tapi juga masa depan," kata Yanto. Monza menggenggam tangannya erat. "Dan benih-benih itu akan terus tumbuh
mekar dan mengikat kita dalam kisah yang tak akan pernah usai. Cerita mereka menjadi legenda kecil di komunitas, inspirasi bagi banyak orang yang percaya bahwa takdir bisa berubah jika kita berani mengambil langkah dan tetap setia pada hati. Dari ruang tunggu bandara Jepang yang sunyi hingga kebun bonsai, di Rusia yang penuh harapan, kisah Yanto dan Monza membuktikan bahwa cinta, ketekunan, dan keberanian adalah akar kuat yang mampu menahan segala badai.